semuanya, saya Edi Simanjuntak. Kali ini saya mau bincang-bincang dengan seorang owner atau pemilik dari sebuah bisnis yang bergerak dalam usaha penjualan alat-alat musik dan sound system di Medan, dan nama usahanya adalah Gideon Music Center. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai passion ya dengan alat-alat musik, pasti tayangan ini akan menjadi cocok bagi teman-teman semuanya. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe channel YouTube ini, Gideon Music. Baiklah, seperti apa detailnya kita akan langsung bincang-bincang dengan Bapak Brasto Situmorang, owner daripada Gideon Music Center. Horas, Pak Brasto. Horas, Pak. Apa kabar? Baik. Baik ya, bisnis lancar lah ya. Ya, tidak lumayan lah. Oke, jadi teman-teman ini pengen tahu Pak Brasto, bahwa Gideon Music Center ini hadir di Medan. Nah, kita pengen tahu juga gimana sih cikal bakal atau awal berdirinya Gideon Music Center ini. Silakan Pak Brasto. Awal berdiri sebenarnya kita ini adalah seorang pekerja. 2003 yang lalu, saya masih bekerja sama orang Singapura. Oke. Yang buka di Medan ini. Saya lah dipercayakan di si Medan ini untuk mengelola bisnis ini. Namanya dulu bukan Gideon Musik, tapi dari Singapura namanya adalah Hosana Musik. Hosana Musik. Ya. Jadi sering waktu, bos kita atau teman yang di Singapura itu menutup tokonya yang ada di Medan, dan saya disuruh kembali ke Pulau Batam. Nah, jadi saya ambil satu keputusan karena saya baru berkeluarga. Jadi saya berpikir tidak mungkin saya balik ke Batam, karena yang tahu selama ini di Medan ini adalah saya pribadi. Karena saya yang menjalankan, karena bos saya itu adalah orang Singapura. Jadi waktu itu saya berniat meminta sama beliau, saya diberhentikan, tapi saya tidak minta apa-apa gitu. Cuma satu saya minta sama Bapak itu. Saya minta Bapak itu, Pak, gimana kalau saya buka toko di Medan, tapi saya tidak punya modal? Bisa nggak dibantu saya nanti kalau saya buka usaha? Hanya itu permintaan saya. Itu. Dan singkat cerita, bos itu setuju. Kalau nggak salah saya punya modal dulu 7 juta. Di awal ya? Di awal punya uang hanya 7 juta rupiah. Itu pun udah ambil dari mana-mana lah. Itulah semuanya gitu. Dapat 7 juta. Jadi awal buka usaha ini saya berpikir, dari mana datangnya uang sebenarnya? Tidak punya apa-apa. Sepeda motor pun saya tidak punya. Nol sama sekali. Jadi berbicara sama istri, dia pun setuju tidak balik lagi ke Batam. Udahlah, kita buka di Medan aja. Dari tiba-tiba ada seseorang lah, dia ada family. Dia baru pensiunan, dia bilang, saya ada uang 50 juta. Mau nggak saya pakai sama kamu? Kalau ada untung bagi saya. Saya terkejut sekali. Saya nggak sangka gitu ya. Jadi saya bilang, setuju Pak. Saya ambil lah uang. Langsung pakai di bank waktu itu. Saya ambil, dan setelah saya ambil uang ini, saya langsung telepon. Waktu itu belum, HP pun masih jarang lah. Kayaknya belum, orang-orang kaya yang pakai HP kan. 2003 masih an. Jadi pakai wartel ya, yang dulu di situ. Saya telepon ke Singapura. Saya bilang sama teman, Pak, saya punya uang sekarang 60 juta. Boleh nggak saya belanja sama Bapak 120 juta? Dengan syarat saya kasih cash 60 juta, sisanya saya utang 1 bulan. Setelah sampai ke Medan, saya jual, nanti saya bayar. Sama bos saya dulu. Dia setuju. Oke kan? Saya langsung berangkat ke Batam. Berangkat ke Batam, tiba-tiba tempatnya mana sebenarnya? Saya belum ada punya tempat sama sekali. Di Gideon Musik nggak ada. Nah, tokonya belum ada, dan bingung mau taruh di mana tempatnya. Taruh di rumah nggak mungkin. Jadi kebetulan saya aktif di gereja. Jadi di Pinang Baris dulu kita awal, terminal Pinang Baris itu. Di situ gereja di lantai 1, tokonya kecil nggak besar. Di lantai 2 kosong. Jadi pendetanya dia bilang sama saya,
daripada kau sewa, gimana kalau pakai aja di atas? Itu juga, setuju lah kan, karena nggak punya modal, bukalah di atas, di lantai 2. Jadi saya berpikir, apalah yang dibuat namanya nanti musik ini, kan gitu. Kita belum punya, Waktu itu belum ada nama. belum ada nama. Oke. Mau cari nama, dulu kan Wasana Musik awalnya kan. Ini belum ada nama sama sekali. Jadi setelah saya pikir-pikir panjang, 1 hari, 2 hari, ya saya orang Nasrani, bukan orang Kristen juga. Jadi saya baca Alkitab. Ya. Alkitab. Jadi saya baca pas ketemu dengan salah satu tokoh Alkitab itu Gideon namanya. Gideon ini adalah kalau tokoh Alkitab pada orang biasa yang tidak diperhitungkan, tapi orang yang menjadi besar, yang diperhitungkan oleh Tuhan. Saya berpikir, udahlah, saya buatlah namanya Gideon. Biar nanti Gideon yang mulai dari awal ini belum punya apa-apa, ini akan menjadi besar. Artinya secara nggak sengaja ya? Secara sengaja. Baca Alkitab. Iya, saya tidak sengaja gitu. Baca itu, saya pikir inilah saya buat namanya. Tanpa tawar-menawar, langsung saya buat namanya itu. Saya cetak, suruh itu bikin apa dari situ. Usaha, setelah saya buat nama ini, saya daftarkan semua, jalan. Mulailah kita dari nol. Yang tadi usaha, pelan. Sering waktu, setelah saya berjalan, teman saya yang di Singapura, yang melihat saya berjalan gitu kan, namanya bisnis ini, ya ada orang yang, ya sudah tahulah kita bisnis namanya, ya saling menguntungkan, ada saling sikut itu udah biasa. Jadi setelah saya jalan, saya beli barang dari Batam ini, mereka buka toko lagi di Medan gitu. Karena pengaruh, saya tidak tahu pengaruh apa, ya, yang penting mereka lihat kita jalan, mereka buka toko di Singamangaraja besar. Jadi saya beli barang dari Singapura itu, saya jual di Medan, tapi yang saya beli itu buka sendiri di Batam, di Medan. Oke. Buka sendiri mereka di Medan. Otomatis secara logika bisnis, saya nggak bisa jalan. Karena barang saya beli dari mereka. Jelas-jelas saya tidak kemampuan, modal saya sedikit, modal mereka udah miliaran gitu. Artinya si penjual alat-alat musik itu buka cabang di Medan, Iya. tapi dari segi harga Harga jelas lebih murah dia. Karena saya beli barang dari dia. Jelas dia lebih murah. Nah, karena saya percaya kebenaran lama-lama akan ketahuan juga gitu ya. Jadi saya pikir dalam hati saya, biar saja gitu. Karena saya punya prinsip seperti ini. Kebetulan saya tinggal di Pinang Baris itu, yang saya lihat dulu, prinsip saya, di Kampung Dalang itu dulu banyak durian. Durian berjejer semua jual durian di sana. Saya lihat, karena banyak durian di sana, banyak orang pelanggan datang ke situ. Kenapa? Dia bisa pilih durian yang banyak gitu kan. Dan dalam hati saya juga, kalau banyak buka toko di Medan ini, sekitarnya, berarti banyak nanti orang datang. Prinsip positif itu saya ambil gitu. Inspirasinya. Jadi kalau hanya satu orang yang jualan, nanti kan malas orang, nanti nggak ada, kosong. Jadi kalau nggak ada di sini, nanti beli di sana. Kalau nggak ada di sini, nanti di sana. Jadi itu saya anggap tidak persoalan. artinya peluang banyak ya, karena banyak pembeli durian, kan bisa suatu saat visit ke Gideon Music Center seperti itu. Nah, maksud saya perbandingannya saya bikin. Perbandingan. Perbandingan saya lihat semakin banyak orang jualan, Betul. semakin banyak orang ke tempat itu. Seperti ya, sekali lagi pajak Sambu. Kenapa orang banyak jual beli di sana? Ya karena di situ semuanya lengkap gitu. Dan saya juga melihat saingan bisnis itu seperti itu. Bukan saingan saya lihat, saya lihat teman mereka semua. Jadi sama saya semua yang buka toko itu nggak ada saingan. Saya anggap aja kita mancing di kolam sama, belum tentu ikan dimakan pancing dia. Betul. Di kolam yang sama kita mancing, bisa pancing saya yang dimakan. Itulah prinsip sambil. Makanya saya tetap berjalan. Berjalan kami berapa tahun, berapa bulan kemudian, jualan saya makin lancar gitu. Ya bukan tidak ada tantangan begitu besar banyak. Begitu jalan usaha ini, pada waktu hampir setahun mereka buka. Bos Singapura ini rupanya
dia juga terpengaruh omongan dari teman-temannya dari Medan mungkin ya. Mungkin Gideon Musi itu udah enak dia itu sama dia orang semua ya, mungkin segala macam, makanya mereka buka. Tiba-tiba suatu saat di toko saya masih kayak mana saya bilang, amburadul lah, yang penting bisa makannya syukur. Jualan, jalan. Datanglah dia dari Singapura. Bapak ini sampai ke Medan, di teleponnya saya. Dia bang saya Yono. Yono? Iya Pak. Bisa ke toko saya. Bisa Pak, namanya ada Pak Benyamin Sumarno. Jadi saya ingat jasa-jasa dia juga ya. Artinya biarpun kita ada sedikit hari itu ada trouble sedikit itu kan, tapi tetap dia baik sama saya, dia bantu sama saya. Jadi sebisa saya katakan tanpa dia saya tidak apa-apa. Makanya saya akan ingat sampai kapanpun kalau namanya jasa bos saya yang dulu ya, saya lupakan. Dipanggil saya tiba-tiba ke tokonya yang Singamangaraja. Karyawannya ada di sana semua. Datang ke sini. Datang sini, saya sampai ke sana. Siap Pak, saya bilang. Karena hubungan baik, saya belajar dari dia. Dan dia bilang sama saya, kami mau balik ke Batu. Kosana musik kami akan tutup. Oh, kenapa Pak? Udahlah, Gideon Musik aja lah yang berdiri di sini. Kau yang sudah jalan. Ini barang-barangnya semua penuh satu toko. Rame, dia kan orang banyak barang. Ini barang-barang ini untuk kau semua. Mana ada uang saya Pak? Saya gak ada punya uang Pak. Dia bilang, angkat semua barang ini. Begitu laku nanti baru bayar. Hah? Kita terkejut. Begitu laku baru bayar. Jadi semua barang yang satu toko itu, dalam satu hari, saya pindahkan semua. Saya ambil anggota kita semua, bawa ke toko kita. Jadi orang heran semua. Tiba-tiba dalam hari yang kedua, orang tahu barang saya penuh semua. Dari mana nih Gideon ini bawa barang? Rupanya Tuhan punya rencana lain ya kan. Tanpa saya ada uang. Waktu itu, kurasa kurang lebih 700-800 juta mungkin. Barang itu. Gila aja ya. Nah, pindahlah ke toko saya. Ke Pinang Baris. Ke Pinang Baris, masuk barang, nggak muat lagi toko saya. Orang cuma kecil. Jadi, saya berpikir, ini rezeki luar biasa ini. Dan Bapak itu bilang sama saya bangga sama kamu. Jadi saya ingat itu, saya bangga sama kamu. Dimanapun kalau di Batam, saya bilang, you know katanya, saya sering saksikan bahwa kau adalah contoh. Karena dia pun bangga katanya, kenapa? Bisa mengikuti jejaknya, artinya saya bisa kembangkan dari nol, bisa sampai ya sekarang ini nggak pernah susah lagi gitu kan. Dan dia ikuti perjalanan saya. Akhirnya, menjak dari itu, kami bukan bos dan anak buah lagi, tapi dia langsung bilang, kita adalah partner. Itulah dia bilang teman saya ini. Nah dia ke Singapura, saya tinggal di Medan. Dan dia setelah hari itu juga, mulailah barang-barang, dia cari barang di Singapura, saya lah diprioritaskan. Ada barang di Singapura, langsung telepon saya, ini ada barang, segini uangnya, saya kirim, berlanjut terus. Inilah awalnya. Makanya, ya sampai hari ini, memang banyak rintangannya. Memang bisnis yang kami lakukan ini, bukan bisnis yang gampang. Karena, bisnis yang saya jalankan ini, punya risiko tinggi juga. Risikonya sangat tinggi. Kenapa? Barang-barang yang kami beli itu adalah rata-rata paling utama saya adalah barang second hand. Kenapa? Second hand mana? Tapi second hand dari luar negeri. Kalau barang-barang baru itu semua toko banyak sekali. Dan satu lagi, saya tidak bisa lawan orang-orang teman-teman bisnis orang Tiongkok sana, mereka punya modal besar Bang. Kalau kualitasnya gimana Pak Presto? Barang second hand dengan baru? Nah,
Kalau barang second hand ini, kalau dari luar negeri, itu kualitasnya masih dikatakan 80-90%. Kalau barunya, contohnya 20 juta, secondnya itu kadang mereka jual entah 5 juta, kadang 3 juta, tergantung segmennya. Jadi nggak ada harga tetap bang itu. Dan saya juga sebagai penjual, tahu saya di mana bisa saya jual barang ini. Kenapa? Pelanggan-pelanggan saya khususnya, rata-rata orang yang hobi musik, rata-rata yang musik adalah sudah pola hidupnya gitu. Pasti mereka cari barang-barang yang original. Kalau barang-barang dari Cina, memang itu bagus ya, tapi belum bisa menandingi barang-barang dari luar. Jadi Pak Prasto, artinya bisnis ini sudah berjalan berapa tahun? Sejak tahun berapa? Sejak 2003. 2003. Nah, tadi yang saya pengen tahu sebenarnya satu hal adalah kenapa di bidang ini gitu? Apa memang backgroundnya di bidang musik atau seperti apa? Sama sekali sebenarnya tidak ada bandel musik. Kalau orang bisa lihat, dan teman-teman, karena saya malu sendiri sebenarnya. Orang bilang, wah pasti itu si itu orang itu jauh kali main musik. Kayak gitu. Jujur saya katakan, saya nggak malu di depan abang ini sama seadanya. Satu alat musik pun saya tidak bisa main. Tapi saya tahu bang, melihat barang saja, saya keluar lagi melihat barang ini, saya sudah bisa tahu barang bagus apa tidak, bisa dijual apa tidak, dan laku berapa langsung saya tahu. Jadi karena saya merasa tidak memiliki pemain musik, tidak ada punya talenta musik, tapi saya mau memahami produk-produk yang mana barang-barang yang layak dijual, mana yang orang suka, mana yang tidak suka. Tapi kenapa ke musik? Kan ada bisnis-bisnis lain, misalnya usaha-usaha selain musik kan ada ya bisa distributor apa atau seperti apa. Tapi kenapa ke musik gitu? Musik ini bang, saya katakan, ya ini bagi saya ya, menjual alat-alat musik inilah, di musik inilah pekerjaan yang paling enak sebenarnya. Oh, gitu. Kenapa saya bilang? Kita terhibur, kita bisa dapat uang juga lah. Di situ dia segmennya. Jadi karena musik ini tidak akan mati bang, nggak mati dimakan zaman. Apalagi kita di Kota Medan khususnya. Kalau di Kota Medan ini orang melahirkan perlu musik, orang hidup perlu musik, orang meninggal pun perlu musik bang. Pertimbangannya di situ ya. Pertimbangannya di sana. Dan hari tambah hari musik saya lihat makin digemari. Mulai dari orang tua sampai anak muda, semua suka musik. Jadi saya tertarik dengan itu. Tertarik sekali, makanya karena background lain pun saya tidak tahu ya, bahkan pekerjaan yang lain yang saya tahu adalah di bidang musik ini, karena sudah lama bekerja di Singapura juga ya kan, lama bekerja sama orang-orang. Sebelum di Medan, saya kan di Batam juga kan, lama bekerja sama orang-orang Singapura mereka kan. Jadi hanya itu yang membuat saya ingin membuat musik ini atau toko musik Gidon ini berbeda juga dengan yang lain bang. Makanya saya bisa tambahin bang, toko-toko yang ada di Kota Medan semua, mulai dari Jalan Asia sampai di mana yang ada lah Kota Medan, semua teman saya, bukan saingan saya, teman saya. Kenapa? Di Gideon ini jual musik baru, jual musik second. Nah, kalau di toko-toko yang lain, di toko lain contohnya, baik nanti teman-teman ada di Asia, kalau mereka ada barang second mau tukar tambah, di telepon saya, bang, ada nih keyboard mau tukar tambah yang bekas bang, mereka mau baru sama kami katanya. Bekas. Dan kalau saya ada barang baru mau butuh di toko saya beli juga dari mereka. Jadi tidak ada saingan karena teman semua. Makanya saya boleh abang tanya nanti toko-toko mana yang ada di Kota Medan ini semua teman saya. Oke, tapi tentunya pasti ada persaingan usaha juga pasti. Nah, gimana strategi Pak Prasto ada di persaingan usaha, apalagi di kondisi pandemi sekarang? Jujur bang, kalau kami usaha musik ya, khususnya saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain juga mungkin ya merasakan yang sama. Di situasi pandemi ini, saya katakan bisnis musik kami ini turun 90%. 90% blok.
apalagi bulan 3, 4, 5, 6 sampai 7 hampir terjun bebas. Ya, yang saya lakukan akhir ini hanya bertahap. Tapi untungnya di saat semuanya hampir tidak bisa jalan, ya kami bidang musik ini ibaratkan stok barang kami banyak, barang bekas. Yang dulunya kami belum sempat kerjakan karena begitu kan dulu padat sekali gitu, rame kan. Jadi nggak sempat kerjain. Rupanya barang di lantai 3 itu, lantai 2 gudang itu banyak barang-barang second hand yang belum pernah terendus dulu. Jadi sama karyawan di sini saya perintahkan, mari bongkar semua barang-barang itu kita tawarkan. Jadi selama pandemi itu barang-barang yang lama lah kami perbaiki, kami lihat yang lain ya kami jual lagi balik. Nah, barang-barang yang kecil yang nak pernik gitu. Tapi pembeli tetap ada ya? Pembelian tetap ada, dan bulan ya proyek pun adalah dapat sedikit-sedikit ya kami mulai bulan 7 gitu. Selain ini apa namanya jual beli tentunya ya, jual beli, kita menyewa juga kan? Oh, kita tidak menyewakan. Oke. Kita hanya menjual. Kenapa saya tidak menyewakan? Ya. Rata-rata saya katakan di Kota Medan yang ada kafe-kafe ya, mulai dari Umpan Surbakti Oke. ya sampai daerah Belawan sana. Ya. Rata-rata dan pemain musik Kota Medan atau yang menyewakan pesta-pesta itu rata-rata banyak belanja sama kami. Nah, yang ada di hati saya, nggak mungkin lagi saya buat sewakan alat musik bang, sementara mereka beli dari kami. Berarti sama saja saya menjarah rezeki mereka. Makanya saya putuskan kami hanya menjual saja. Dan malah pedagang-pedagang yang ada atau pembeli-pembeli kami ini rata-rata di sini kita ada garansi loh bang, sampai setahun. Barang bekas pun kita Garansi setahun. termasuk barang bekas. Barang bekas pun kita garansi. Kalau rusak mereka, barang mereka, satu kafe contohnya di Kota Medan ini, rusak speakernya atau rusak powernya, saya perintahkan sama anggota kami di sini. Karena pedoman, saya bilang mereka langsung ganti power yang lain, diperbaiki dulu, kita kasih. Karena prinsip yang saya pegang, ini anggota saya ada semua karyawan saya bilang mereka. Lebih baik saya rugi bang, daripada rugikan orang lain. Itu prinsip yang saya pegang dari awal. Lebih baik saya rugi daripada rugikan orang lain. Memang secara pikiran bodoh memang, tapi saya lihat seperti itu. Jadi kita di sini ya layanan kita tingkat. Ya, dan itu strategi juga untuk memaintain apa klien Iya. kita kan ya. Untuk bola juga. Nah, terus Pak Prasto, tentunya di usaha jual beli alat musik ini pasti Bapak tidak dibantu oleh tidak sendiri bekerja, tentunya dibantu oleh staf-staf dan karyawan juga. Ada berapa orang kira-kira? Nah, di sini kami ada 8 orang bekerja di sini. Ada supir, ya, 2 teknisi, bagian perbaikan, 1 manajernya, baru yang lain ya bantu di sini, dan tukang settingnya ada 2. Jadi kita ini siap tempur bang. Mereka adalah siap bekerja semua yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi totalnya ada 8 orang kami di sini, dan semua karyawan saya rata di sini. Yang saya senangnya, ya mereka sudah nggak perlu saya bilangin lagi semua lah ya, karena memang sudah tahu aturannya. Dan mereka ini, artinya saya bilang, mengerti lah gitu bang. Jadi makanya saya nggak perlu lagi, kadang saya nggak lihat pun, data-data barang semua segala macam bisa saya percayakan. Kenapa? Orang juga percaya sama saya, dan semua juga anggotanya saya percayakan penuh. Jadi dia pun saya nggak langsung kontrol lagi bisa. Artinya mereka juga punya rasa kepemilikan Berasa memberikan yang tinggi. yang tinggi ya terhadap Gideon Music Center. Nah, Pak, untuk di pandemi ini siasat apa prinsip-prinsip atau strategi yang Pak Prasto lakukan? Ini kan kita belum tahu nih sampai kapan nih pandemi ini. Tapi seperti tadi Pak Prasto ngomong bahwa
Biasanya kan event-event itu kan selalu ulang tahun atau namanya event-event besar atau pernikahan selalu membutuhkan sound system. Iya. Nah, mungkin rencana, maksud saya begini, usaha ini masih prospek kah? Oh, saya yakin prospek, Bang. Masih prospek. Karena jujur Abang bilang sebenarnya, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kan puji Tuhan lah saya lihat di kota Medan ini khususnya semenjak bulan 8 ya, kan sudah mulai dibuka new normal ini, sudah mulai event-event ada satu-satu pekerjaan yang udah pesta sudah ada satu-satu gitu kan, tapi belum seperti semula. Jadi kalau bisa saya katakan sekarang ini udah mulai 50% lah Bang. Udah, tadi kan 90% minusnya, untuk sekarang ini sudah 50% udah berjalan. Jadi tetap kalau saya optimis ya suatu mungkin setelah ketemu nanti vaksinnya mungkin ya, COVID ini, Mudah-mudahan. ya kan, secepatnya, Betul. saya rasa akan 2 kali lipat melonjak penjualan. Kenapa? Orang sudah haus akan hiburan gitu. Betul sekali. Nah, ini makanya prospeknya tetap. Tapi memang kendala juga sama kami sekarang ini, mungkin bukan ke saya, mungkin rata-rata pedagang ya. Karena kita kan nggak bisa lagi keluar negeri juga dibatasi sekarang. Makanya produk yang ada di toko kita ini, ya yang banyak, karena kan stok barang saya banyak, udah aja banyak kali sampai ke lantai 2, semua ada barang. Inilah berusaha kita jual dulu, Pak. Inilah berusaha kita jual dulu, agar apa ya, agar bisa membuat operasional gitu. Kalau banyak, seperti yang Bang bilang tadi, saya tambahin Bang, itu kan di toko-toko atau di mana-mana, perusahaan kan banyak sekarang. Misalnya kan tutup ya kan, merumahkan karyawan. Jadi kalau kami di sini Bang, semua tetap jalan. Kami jalankan. Artinya saya bilang sama mereka, yang penting dapur kita berasap. Saya nggak mungkin berhentikan karena sudah ada yang ikut sama saya ini mulai dari lajang sampai hari ini, karyawan kita. Mulai dari saya masih lajang, sama-sama dia sama sampai hari ini. Jadi karyawan saya nggak pernah ganti-ganti. Karena yang saya tadi, prinsip yang kami di sini ini, kalau saya makan nasi ya semua makan nasi, kalau saya makan ikan semua makan ikan gitu. Ya. Oke, Pak Prasto, selain jual beli alat musik tentunya atau sound system, mungkin nanti kita akan bahas di sesi berikutnya mengenai instalasi pemesanan. Pekerjaan apa saja yang Gideon Music Center lakukan atau jasa-jasa yang dilakukan untuk ke masyarakat atau selain jual beli ini? Seperti tadi saya bilang pemasangan, ada pemasangan instalasi. Oh ya. Jadi jasa ya yang sering yang kami lakukan ini sebenarnya pengadaan barang juga sering yang kami dapatkan, tapi ya kebanyakan itu bukan pemerintahan Bang. Banyak itu perorangan gitu ya. Nah, kalau penginstalasian kita sudah pasang banyak di beberapa tempat. Di Medan ini hampir, kalau kita kan gereja sebenarnya Bang, gereja banyak sekali kami yang pasang. Dan masjid-masjid juga banyak kita pasang di kota Medan ini. Dan hotel-hotel ada banyak kita pasang juga. Baru kalau boleh saya terangkan sebenarnya sebelum nanti sama boleh tanyakan nanti sama manajer saya juga ya Bang ya. Bisa paling banyak sebenarnya kami pasang ini, jasa-jasanya adalah buat di KTV atau live musik yang kita pesan dari awal sampai dengan finishing. Itu Ya. sudah ada atau ke depan maksudnya? Oh sudah banyak, udah banyak kita pasang di kota Medan Bang. Kalau contohnya di Medan ini paling banyak ya di daerah kota Medan, di Krypton sana kita pasangin semua ya kan. Jadi itulah jasa-jasa yang paling utama yang sering kita buat. Baru satu lagi Bang, kalau ada acara-acara, contohnya saya ada saya berkasih rumah orang ya kan, istri saya bersinaga. Nah, Istri bersinaga? Iya. Pariban saya dong ya? Oh, iya. Iya. Mama saya bersinaga. Oh iya ya. Oke. Jadi kalau ada jasa-jasa kita itu sering kita sumbangkan alat musik Bang, kalau ada acara-acara di sana. Jadi apa berbayar lah ya. Karena
baru acara-acara yang ada di daerah Sunggal ini. Nanti kalau ada acara di apa ini, daerah Sunggal lah maksudnya, dari di Polsek Tunggal sini atau di acara kelurahan, nanti kita kasihkan hari-hari yang besar, hari masjid, nanti kita pasang di masjid, mau Maulid Nabi nanti kita bantu, nanti kalau ada hari raya takbiran kita pasang musik di depan juga, depan Sunggal ini. Ya begitulah jasa-jasanya kita kerjakan. Betul. Sambil minum bisa Pak ya? Nah, yuk, lanjut Pak. Kita dulu. Oke, Pak Prasto, mengenai ini nih, apa namanya, persaingan harga. Tentunya Bapak punya strategi. Ya, inilah, ini kita bicara di barang-barang baru Bang ya. Kalau barang bekas, saya nggak ada masalah Bang, karena pengambilan saya berbeda dengan yang lain. Saya punya jalur sendiri gitu kan. Kalau barang bekas bisa saya katakan, ya nggak pala terpikir saya nggak ada saingan. Karena barang bekas tadi kan segmennya itu udah ada langganan kita khusus gitu Bang. Kalau saya bisa jelaskan sama Abang, kalau barang bekas saya datang sebenarnya, ini nggak banyak pembelinya langsung saya kasih, hanya beberapa orang aja udah habis. Nah, yang persaingan ketat sekarang ini barang-barang baru Bang. Kenapa? Akhir-akhir ini orang berlomba-lomba bukan jual mahal Bang. Orang berlomba-lomba jual murah. Sebaliknya ya? Sebaliknya. Jadi sebenarnya makanya saya bilang ini persaingan aneh gitu. Orang kan berlomba-lomba cari keuntungan sebenarnya kan. Nah sekarang ini enggak, orang berlomba-lomba jual rugi. Tapi tetap ada harga pokoknya loh. Nah, ya kan? saya bilang kenapa jual rugi saya bilang ini? Karena setelah saya perhatiin semua, ya nggak salah rupanya. Yang prinsip orang bilang gitu kan, ada harga ada rupa. Jadi karena sekarang banyak produk-produk Cina, semua rata-rata. Contohnya seperti ini Pak. Ini di Cina sana bisa dibuat mereka contohnya 50.000. Saya bisa pesan 10.000 harga. Barangnya sama gitu. Kualitas beda. Jadi itulah yang bikin sekarang ini, mungkin bukan hanya saya, semua di kota Medan dan di seluruh Indonesia. Ya gara-gara produk-produk yang ada KW1 sampai KW10 ini, dan era digital ini Pak, semua orang main medsos. Langsung persaingannya yang tidak ada foto, yang tidak ada toko pun sekarang udah punya jualan kan. Betul. Persaingannya. Jadi mereka hanya datang ke tempat toko lain, jepret, diposting, dijual. Sakitnya mereka foto di tempat kita, contohnya modalnya kita bilang 10 juta. Mereka jual aja 10 juta 100.000. Kadang mereka tanpa modal. Artinya mereka kadang ya persaingannya yang sekarang ini gara-gara digital ini, ya kita merasa aduh, kita jual sendiri, yang punya toko kadang bilangnya kok mahal kali tempat kalian katanya. Kita terasa itu Bang, berapa tahun ini rata-rata itulah semua persoalannya mungkin saya alami. Jadi orang buat berlomba-lomba jual murah gitu kan. Dan itu tidak lama sebenarnya. Dan kami juga hampir hari itu memang kita hampir, waduh gimana persaingan ini, sakit kepala juga mikirnya. Tapi waktu akan menjawab. Kenapa saya bilang tadi waktu menjawab? Orang langganan kita dulu, mungkin Gideon mahal katanya. Iya, saya jual, aku bilang sama anggota, kalau nggak untung, apa yang dijual? Kok lebih mahal? Iya, biar aja lebih mahal. Kan kita ada garansinya. Rusak kita bisa perbaiki. Nah kalau di tempat yang lain Bang, begitu rusak, udah rusak, mereka waduh, untung dia ambil, satu power 5 juta, dia ambil untung 100.000. Rusak, baru dipakai 2 bulan, kena 500.000. Akhirnya, nggak bisa diklaim. Akhirnya pelanggan-pelanggan yang lama semua mulai berpikir, ya betul juga rupanya, kan gitu. Karena mereka ini hanya jual sekadar-kadar aja, jual laku habis putus, jual laku putus, jual laku putus. Dan itulah kami buat sampai di sekarang ini Bang. Kami tetap, kami jual barang, kami bertanggung jawab. Kalau di luar kota mereka kirim ke Sampri atau kemana-mana, kami jemput, kami perbaiki, setelah siap kami kirim kembali. Jadi tetap langganan kita itu jalan. Tapi jujur ada beberapa memang awal-awal mereka ya udah jelas lah. Bisa saya katakan mahal katanya, iya jelas. Saya jual sengaja saya bilang tadi.
barang yang sama, tapi kualitas juga kita jual. Jadi suatu saat nanti kalau kita punya kualitas, orang akan cari. Jadi bagus saya bilang ini, saya tidak kurangin kualitasnya, Pak. Tetap kita jual barang yang bagus, biar mahal sedikit, nyenyak kita tidurnya. Nah, jadi perlu juga teman-teman ketahui bahwa kalau misalnya pemasangan di luar kota misalnya, katakan ada kendala atau ya rusak misalnya, itu kan ada garansi nih Pak. Iya. Nah, garansi itu dikirim balik ke Medan atau kita yang ke sana? Nah, kalau kita tahu langsung tengok situasinya sebenarnya Bang. Iya. Kalau memang power atau mixer saja yang rusak, kita hanya bilang kirim aja langsung ke Medan. Biar jangan makan biaya banyak, begitu sampai sini kita perbaiki, kita kirim balik. Nah, karena banyak kan toko-toko yang lain kan mereka hanya, ya seperti tadi, jual aja kan. Kalau kita kan nggak seperti itu, jadi di situ kekurangannya. Jadi kalau memang sudah parah, artinya perlu datang ke sana, ya kita turunkan Bang. Suruh langsung mau kemana? Mau ke Samosir, mau ke Sidempuan, mau sampai pernah juga ke Padang, ke Belilas, ya pergi ke sana kota kita. Karena kita tingkatkan pelayanan tadi. Nah, itu yang selalu kita lakukan di Gideon Musik. Ya, terus tadi saya dengar juga informasi sedikit bahwa karyawan di sini juga ada BPJS Pak. Oh iya, jadi kami Gideon Musik ini, karyawan dan kami keluarga juga semua, ya semua kita ikut aturan pemerintah Bang. Masuk BPJS semua ini Bang. Masuk BPJS semua, sama keluarga-keluarganya Bang. Oh. Bukan hanya karyawan saja, jadi per keluarga. Kalau yang sudah berkeluarga, semua anak-anaknya ikut BPJS semua. Kita buat sampai hari ini. Karena ya saya bisa berjalan seperti ini, kalau tanpa karyawan saya juga nggak bisa jalan sendiri. Jadi Bapak juga memikirkan kesejahteraan karyawan. Iya, betul Pak. Nah, ke depan ada rencana bisnis lain Pak selain ini penjual alat musik ini, sistem, mungkin ada diversifikasi usaha atau usaha yang sejenis misalnya, atau ada pengembangan keluar kota seperti yang buat cabang dan sebagainya. Kalau buat cabang sih Bang, kayaknya enggak, karena saya sudah coba 2 kali. Oh, pernah coba? Pernah coba. Saya buka satu di Bogor, hari itu di Cibinong. Setelah kami jalan di sana, artinya kurang jalan lah dia. Karena, ya gimana saya bilang, karena langganan kita juga banyak daerah Jawa sana kan. Jadi pernah saya buka juga di Batam. Di Batam juga kita buka hari itu. Jadi setelah saya jalanin, saya berhenti juga. Artinya lebih baiklah satu tempat aja Bang, lebih enak dia wasin dan lebih bisa dikembangkan gitu. Ya. Oke Pak Prasto, mungkin ada yang nanya nih teman-teman ya, mungkin yang ke depan mau buka usaha hiburan atau apa saja. Untuk pembelian ini, katakan partai besar. Sistemnya pembayaran cash, kredit, atau seperti apa? Nah, untungnya Bang, kalau saya di Medan ini sebenarnya, produk saya kan sudah ada jauh sendiri. Ya kan, sudah, kalau barang-barang baru, saya sudah bisa buat juga dari Cina, tapi saya kalau keluar negeri itu memang kita bayar cash. Bayar dulu, sampai nanti ke Medan ini pun lama dia, baru 3 bulan baru sampai 2 bulan. Cash ya wajib kita, karena di luar negeri kan nggak percaya juga orang sama kita kan. Tapi kalau barang dari Jakarta, kalau barang baru ya, kalau barang baru juga, ya saya juga banyak beli juga di Jakarta, ada beberapa toko, bos-bosnya adalah teman saya di Jakarta. Selama ini kita buka giro Bang, artinya dikasih tempo kadang 1 bulan butuh giro, kita kirim masuk barang. Nah, enaknya saya sebenarnya kalau mau sebenarnya barang-barang baru Bang, mau belanja berapa kontainer contohnya, banyak, mereka kasih loh Bang. Cuman ya saya nggak sanggup bayar nanti kan, makanya kalau barang baru. Karena tadi itu bilang tadi, kalau barang baru persaingannya tadi saya bilang kan banyak. Betul. Di mana-mana ada jual. Jadi saya ambil secukupnya aja. Yes. Tapi kalau barang second hand itu wajib cash. Uang dulu, baru
barang. Karena kita ambil dari luar negeri Bang. Itu semua transit ke Singapura, ya, baru sampai ke Indonesia gitu. Nanti kan kita masih bicara mengenai produk di sesi berikutnya, produk, kemudian pemasarannya dan juga rencana-rencana ke depan. Tapi yang pasti menurut Pak Prasto ini seberapa lama sih kira-kira misalnya gini, kan Bapak tidak jualnya bukan hanya baru, bekas juga. Iya. Nah, ini lebih menguntungkan di yang bekas atau baru profitnya? Bekas lah Bang. Bekas ya? Bekas. Kenapa bekas tadi? Yang saya bilang tadi Bang, barangnya harga 20 juta, contohnya barunya, jadi kita bisa beli di luar negeri sana, karena mereka kadang nggak mengerti juga, kan mereka ada tempat gitu, jadi mereka penting ini jual semua. Tiba-tiba saya juga pakai sebagai prinsip Pak Hotman lah Pak. Hotman Paris. Oh, Paris. Wah, kalau dia memang betul-betul kaya kan. Kalau kita sok-sok aja Bang. Sok-sok aja ya? Iya, sok-sok gitu. Gini-gini. Bukan, jadi saya pergi ke luar negeri sana, Iya. ke Singapura itu, ketemu sama orang hebat di sana yang punya banyak barang di sana. Kan barang second ini kan nggak bisa, kalau kita beli satu-satu mahal juga Bang. Mereka ada satu tempat, satu ruko ini, satu tempat ini. Datang ke sana. Mereka langsung datang kita, agak rapi lah sedikit ya kan. Seakan-akan banyak uang, padahal nggak ada uangnya, gaya aja semuanya. Pergi ke Singapura sana. Langsung kita bilang, ini semua barang berapa? Mereka heran. Betul kok bro? Betul. Berapa cocok harganya? Soalnya pakai $100.000 katanya. Gak bisa kurang. Bagaimana kalau 30.000? Barang udah banyak kali, udah kontainer ini. Kalau mau 30.000 saya bayar sekarang. Yang udah kita bawa uang karena segitu kan, katanya berapa? Jadi mereka kadang lihat, wah ini di Singapura berani juga ini mungkin kan. Karena kadang mereka sebenarnya di Singapura sana itu, di luar negeri itu, mereka juga mau upgrade cepat gitu. Jadi di situ karya menangnya gitu. Jadi mereka bilang, oke nah 30.000 bayar gitu. Bayar. Nah, kita bawa barang ini, kita pun nggak cek sana loh Bang. Makanya saya bilang tadi, memang harus pemberani. Kalau mental-mental kita nggak berani, ya nggak bisa. Karena bayangkan abang nggak lihat tes barang begitu banyak, bayar mungkin sampai 500 dan 600 juta bayar satu tempat ini memang. Betul. Kadang nggak tahu kita di situ ada sampah atau gimana. Memang berani ambil risiko lah kita. Karena memang prinsip yang saya pegang itu kalau bisnis gini Bang, ya kan? Sama saya, biasanya saya pegang tadi, rugi sudah di tangan, untung belakangan. Rugi sudah di tangan, untung belakangan. Rugi sudah di tangan Bang. Iya. Iya kan gitu. Kalau enggak Bang, enggak seperti itu yang kita pegang, nanti nggak bisa tidur Bang. Nggak bisa tidur kita, kenapa? Karena berpikir kita kan, oh ini udah untung ini, nanti gini besar, semua begini. Tiba-tiba nggak untung, nggak bisa tidur dia, aduh nanti rumah pusing lah segala macam. Nah, itulah Tuhan kasih saya kelebihan satu. Mungkin itu juga menjadi moto Pak Prasto. Iya. Tuh, tadi apa? Rugi di tangan, Rugi sudah di tangan, sudah di tangan, untung belakangan. untung belakangan. Artinya kita akan untung juga di kemudian. Iya. Karena nggak mungkin. Jadi kalau kita berpikir Bang, untung sudah di tangan, rugi belakangan. Begitu rugi Bang, nggak bisa tidur Bang, stres, nanti di rumah marah segala macam. Nah, nggak bisa tidur segala macam. Kalau saya, yang penting, ya itu sebelah tadi sampai ke rumah, mau untung tadi mau rugi, yang penting kalau kena bantal itu nggak sampai 100 udah tidur aku Bang. Nggak sampai 100 udah tidur. Iya. Karena saya prinsip tadi seperti itu. Ya memang konyol memang. Tapi itulah, kayak mana mau dibuat, memang seperti itu dia gitu. Dan itu mungkin bagian dari strategi juga. Iya. Jadi membuat saya gitu Bang, berani gitu membuat. Jadi jauh keuntungannya karena barang second hand ini Bang, nggak ada orang bisa mengatakan kau jual mahal, nggak bisa. Karena bisa hari ini seperti keyboard yang ini contohnya, second hand. Aku beli 7 juta, aku jual 10 juta, abang suka. Kan? Kenapa barang bekas? Tapi kalau barang baru Bang, aku beli ini Aqua sekarang Abang. Aku jual Bang 10.000 kalau di pinggir jalan, kalau di klub ya wajar kan. Kalau di sini mahal kali kalau ke sana pun begitu kata orang kan. Kenapa? Harga barunya kita tahu. Dan barang-barang baru yang saya jual ini juga di sini. Kalau saya jual Bang, satu power 3 juta, sementara di toko lain 2,5 juta. Nanti bilang orang gitu langsung mahal Bang, pengaruh dia. Tapi kalau barang second gini,
suka beli, kalau nggak suka nggak usah. Tapi Pak Prasto pasti cek dulu dong. Oh, udah Atau pasti. hanya ngelihat sekasat mata gitu, nah ini bagus. Nah, kalau sound system Bang, kalau di luar negeri kita nggak tes Bang. Tapi saya percaya, saya tahu karena di luar negeri itu barang-barang yang dijual di sana mereka jual adalah barang-barang yang nggak pakai lagi langsung jual gitu. Rata-rata bagus. Nah, kita ada teknisi Bang. Makanya setelah sampai di toko kita barang-barang second hand langsung dicek satu-satu. Nah, seperti yang kita pakai ini sekarang nih. Ya ini. Nah, mic tadi Clip-on ini clip-on baru sampai tadi nih. miliknya GMC. Nah, Gideon Music Center. jadi begitu masuk motornya langsung kita cek bagus semua baru kita jual. Baru kita pajang lah di toko kita. Jadi udah pasti bagus dulu lah gitu. Ya Pak Prasto. Baik, nanti kita akan masuk sesi berikutnya yaitu produk-produk apa saja yang dijual atau dibeli oleh GMC. Ya, kemudian nanti juga kita akan tahu juga teman-teman semuanya mungkin bagi yang akan membuka misalnya tempat hiburan atau membuat event ya semua ada di GMC. Apa-apa aja nanti kita akan masuk dalam sesi berikutnya produk-produk yang ada tersedia di Gideon Music Center tentunya. Dan Pak Prasto mungkin kita akan nanti sesi kedua akan masuk lagi. Kita sudahi dulu acara ini line bisnis daripada Gideon Music Center. Yang pasti GMC tempat alat-alat musik keren. Thank you. Halo teman-teman, oke kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Ya kali ini kita akan bincang-bincang mengenai produk-produk ya yang dijual di Gideon Music Center. Tadi kita udah bicara mengenai cikal bakal atau background daripada Gideon Music Center ini. Dan tentunya bersama kita hadir juga di sini selain Pak Prasto Sumorang sebagai owner daripada GMC, Gideon Music Center, juga hadir juga ini panggung tulang saya. Ya, tulang karena mama saya Sinaga. Tulang Yusuf Sinaga sebagai marketing ya di bagian pemasaran ini manajer pemasaran di GMC. Kemudian Bang Ewin juga hadir di sini untuk pemasangan ya instalasi ya kan Bang, bener ya Bang Ewin ya. Kelihatan sih dari biasa masak-masak itu ya. Oke Pak Prasto Sumorang, tadi kita udah bicara mengenai GMC ya, background-nya, kemudian bagaimana cikal bakal berdirinya GMC. Nah sekarang produk-produk yang dijual di GMC ini atau Gideon Music Center ini apa-apa saja Pak? Dan tadi saya baca sekilas banyak banget produk. Mungkin Pak Prasto silakan dijelaskan Pak. Ya, kalau produk sebenarnya di Gideon Music ini, seperti kembali awal tadi yang saya katakan itu, produk utama kita sebenarnya adalah barang bekas tadi Pak, sebenarnya. Itu yang selalu andalan kita di Gideon Music ini, berbeda dengan yang lain. Tapi dengan zaman semakin berubah, kita tidak bisa lagi bertahan untuk jual barang bekas saja. Jadi makanya kita beralih juga mengikuti barang-barang baru sesuai dengan selera pasar saat ini. Jadi kalau produk kami ada namanya CMC Audio. CMC. Ya. Sebenarnya saya buat hari itu GMC sebenarnya, Gideon Music juga. Produk itu kami laporkan ke Deperinda. Oke. Tapi setelah sampai ke sana, pemerintahan mereka bilang GMC itu udah punya orang gitu, ya kan? Sudah punya orang lain. Artinya nggak boleh double-double dong, nanti dituntut orang kami. Jadi mereka tawarkan, gimana Pak kalau diganti dengan yang lain gitu? Artinya saya bilang pikir GMC kok nggak bisa ya? Jadi saya pikir, udahlah, CMC aja lah. Jadi orang pikir kan, makanya kalau kita lihat di sini, Gideon Christian Music Center, gitu kan. Jadi saya tambahin CMC-nya. Kebetulan CMC-C itu anak saya paling besar gitu. Oke. Christian.
Oke. Jadi saya patenkanlah CMC ini. Gitu kan. Jadi produk kita lah nama CMC. Jadi kalau ada produk barang baru, ala power, mixer yang lain, kalau udah CMC, itulah produk Gideon Musik. CMC, ya. Nah, satu lagi, lighting. Lighting ini adalah merek kami, merek Tianli. Tianli. Iya. Oke. Jadi Tianli ini kan kayaknya belum ada juga punya orang. Jadi ini disetujui. Makanya berhubungan dengan lighting, baik itu beam, parlet, laser, dan lainnya berhubungan lighting lah. Artinya Makanya lighting ini diciptakan atau diproduksi oleh GMC. Iya, GMC diproduksi, tapi dengan merek Tianli. iya, kan di luar negeri sana, khususnya di China, kita buatlah merek Tianli gitu ya, dicetak di sana. Itulah yang kita pasarkan karena biar bisa kita jual di Indonesia dengan merek kita sendiri. Kerjasama dengan mereka. Iya, kita penting persetujuannya atau Oke. mereknya kan sudah kita beli. Oke. Jadi di sana tinggal kita pesankan gitu. Yang penting jangan merek orang lain, Bang. Ya. Kalau merek orang lain, bisa kita bahaya, kita dituntutkan gitu. Jadi kita buat merek kita sendiri. Itulah produk-produk kita yang ada di sini. Jadi paling utama tadi itu power lah kalau namanya merek CMC. Power Speaker. Speaker, Berhubungan dengan power speaker, alat musik juga. alat musik. Nah, jadi kita buat nama CMC. Itu berarti termasuk drum, gitar, keyboard, ya Pak, power amplifier ya Pak ya, mixer, Nah, semuanya. belum Bang, belum sampai ke sana kita. Karena kalau keyboard kan sudah ada merek orang semua Bang. Macam Yamaha, Roland, segala macam. Baru KN Technis. Yang kan itu yang diakui di Indonesia rata-rata dipakai kan Korg. Itu kan sudah punya orang. Jadi kita nggak ada produksi itu Bang. Oh iya, maksud saya gini Pak, Ah, selain produksi artinya item-item yang dijual di sini tuh seperti tadi itu ya, drum, Oh iya. gitar, keyboard, power amplifier, Mic. mixer. Ya semuanya Bang. Kita ada mic, drum, gitar, mixer, equalizer, manajemen, speaker komponennya, speaker sudah jadi, speaker aktif. Nah, banyak sekali yang kita jual. Dan saya juga nanti memang mau beli dari GMC mic ya kan, mic pribadi Boleh Bang. Dengan- Banyak stoknya Bang. dengan special price ya Pak. Ya. Udah Oke. pasti, udah pasti. Iya, nah mengenai ini Pak, produk. Jadi yang diproduksi itu masih tertentu, artinya Masih seperti tertentu. lighting tadi. Lighting. Kalau speaker gimana? Nah, speaker juga kita udah mulai produksi Bang. Gitu kan. Lagi itu merek CMC juga. Oke. Untuk pengadaan barang-barang ini, alat musik ini biasanya dari lokal Indonesia atau luar negeri? Rata-rata kita kalau yang produk kita sendiri tadi itu memang dari luar negeri Udah Bang. pasti ya. Iya. Oh, Cuman untuk memenuhi kebutuhan kita karena tadi kan kita nggak semua masih bikin baru, nggak banyak sekali masih bikin produk kita sendiri. Tetapnya kita belajar sama teman-teman yang ada di Jakarta yang punya yang sudah besar lah seperti Wisdom, Ashley, produk mereka Hooper segala macam batavia yang di Jakarta lah yang sudah ada nama semua ya kita belajar juga sama mereka gitu. iya, iya. Nah untuk penjualan, misalnya penjualan artinya si pembeli ini lebih banyak yang pribadi atau ada satu mungkin instansi atau apa? Iya, bisa saya katakan berubah lah. Yang paling banyak itu rata-rata pribadi Bang, pribadi kan buat kebutuhan mungkin mereka buat keyboard juga, buat kawin tunggal atau buat karaoke di rumah. Nah baru kalau seperti untuk kebutuhan rumah ibadah tadi itu gereja, masjid, aula segala macam ya banyak juga. Baru ke luar negeri ya ke luar negeri pula salah bilang saya Bang. Karena lihat abang gugup saya jadi. Jadi agak apa dia? Oke. Jadi gitu kan. Iya. Iya, orang sini yang wawancarai pula sudah terkenal kan. Aduh. Kita pernah wawancarai jadi Amin. dilihat amin. aja kita pun Promo ini. wah. yang suara yang biasa lagi gitu ya. Promo Jadi ini. Ya. agak gemeter juga. Oke Pak Prasto, ada nggak sih ke depan berpikir untuk produksi alat musik yang belum pernah atau diproduksi misalnya ya contoh lah keyboard misalnya itu kira-kira Itu gak akan mungkin Bang. Gak mungkin. Itu tidak akan bisa. kenapa kira-kira? Begitu kan sudah ada orang-orang yang sudah ada orang bidang di potennya lah. Kalau kita ini hanya
pasar-pasar yang untuk kebutuhan kita aja lah, Bang. Karena nggak mungkin bisa kita ciptakan itu, Bang. Ini sudah ada di sini, mereka udah sampai botak bikinkan itu. Nggak mungkin lagi bisa kita buat, Bang. Iya, Itu, iya, Bang. iya. Yang paling banyak terjual, Pak, produk apa aja? Yang mungkin menduduki peringkat atas. Itu power. Power. Namanya power speaker gitu lah. Speaker sama mixer itu paling banyak. Masuk akal sih ya, karena memang di acara-acara itu yang menggunakan sound system, sound speaker harus ada ya power ya, Pak ya. Dia wajib. Ya. Wajib. Oke, nah sekarang mungkin saya mau nyinggung mengenai ini nih, pemasarannya. Tulang saya nih. Kalau pemasarannya biar lebih jelas sebenarnya, di mana-mana aja sudah dipasang segala macam. Nah, ini bagian manajer pemasaran aja lah. Lah, ini kebetulan le kandung saya. Oh ya, pantas lah. Oke. Udah mulai dua PT. Iya. Enggak nih metong. Oke. Ya, kembali tulang saya ya, Pak Yusuf. Ya. Jadi gimana pemasarannya, Pak Yusuf ini? Pemasaran dalam arti termasuklah itu mungkin pemasaran kemana saja, instansi apa saja, dan mungkin yang pernah selama ini dikerjakan. Oke, makasih. Jadi ini Gideon Musik ini mungkin tadi sejarahnya dan sudah dijelaskan tadi oleh sang owner. Kalau kita di Gideon Musik, selain kita membeli barang, kita juga menjual. Jadi di sini ada beberapa cara yang kita lakukan di sini. Kita pun melayani di dalam hal untuk instansi, retail, bahkan juga dengan yang lagi booming sekarang ini pemasangan KTV room, dan live musik. Jadi kalau Gideon Musik di Medan, bahkan sampai di luar kota, bahkan sampai di Pulau Jawa sana, kita juga ikut melayani. Nah, kalau untuk retail di Medan pun banyak, begitu juga dengan di kampung sana, ada juga di Sidikalang, di Dolok Sanggul, di Pakat, bahkan sampai di Sidimpuan, itu masih wilayah Sumatera Utara. Kalau untuk di Pulau Jawa, kita juga melayani di Jakarta, di Bandung, di Klaten. Di Klaten sana ada Jawa Tengah. Ya. Joko Laras, dan kalau di Bandung sudah banyak, di Jakarta pun sudah banyak. Kalau untuk di instansi kita juga pernah memasang di Umbahas, Dolok Sanggul, bahkan kita juga pernah masang di Aceh, dan kita juga pernah masang di Gedung Olahraga Medan, dan lain. Kalau untuk pemasangan di KTV, ini saya bilang KTV room. Kalau untuk di bulan 12 kemarin, di akhir tahun, kita ada masang di Pakam. Di Pakam ada Amang Buru, Marga Tampu Bolon dengan nama KTV Valentine. Oke. Di gereja ada kita masang di GKPI Pamen, itu yang terakhir ini. Ada juga bapak tua saya, Naga JR, Nagaya, dan Krypton. Ada juga kita pasang di di Batak Song Pangururan, Mr. Ojak Nenggolan. Yes. Dan yang terakhir di bulan Oktober ini, bulan Oktober, baru siap kami selesaikan RAK TV. RAK TV ada di Sidimpuan, punya Mr. Pasaribu. Nah, jadi Gideon Musik bukan hanya untuk memasang. Kita juga harus membuat orang itu gimana supaya nyaman, gimana biar puas. Karena gini, ketika orang itu membeli barang, kan masih banyak dibeli tapi belum bisa mengoperasikan. Nah, untuk itu kita menuntun, mengajari, bahkan sampai kita tanya orang ini, apa yang mau kita buat lagi, gimana supaya enak, kan gitu. Jadi, buat kawan-kawan nggak usah sungkan, artinya kalau misalnya mau belanja pun di toko kita, Gideon Musik, kita harus memberikan yang terbaik, mengajari, mulai dari nol sampai dia mengerti. Itulah sistem dari pelayanan toko kita Gideon Musik. Nah, di beberapa KTV atau beberapa di Medan ini sering terjadi hal-hal yang mungkin beli tapi nggak bisa masang, dibeli tapi nggak bisa dipakai. Nah, kita hadirkan, artinya kita hadirkan sosok kita hadirkan toko kita ini
untuk melayani. Jadi jangan nanti saya beli barang tiba-tiba saya nggak bisa pakai, kan sayang, mubazir ya. Nah, baik pun maupun instansi, perorangan, maupun itu usaha-usaha yang besar. Gitu dia kalau misalnya untuk pemasaran di Gideon Musik. Artinya salah satu service juga dari GMC ya. Iya. Untuk misalnya kita beli barang di sini tapi kita nggak tahu memasang atau mengoperasikannya, dibantu oleh Gideon Musik. Dibantu oleh tim Gideon Musik. Itu merupakan bonus lah ya, service atau Iya, itu artinya gini. Itulah yang tadi yang saya bicarakan seperti yang tadi itu. Kalau misalnya dibeli barang, kalau nggak bisa dipakai kan kecewa orang. Karena yang namanya elektronik ini kan riskan, Bro. Kadang barang baru pun bisa juga rusak. Apalagi barang second, kan seperti itu, Pak. Nah, itulah makanya di dalam pelayanan di Gideon Musik, kita selalu mengarahkan. Kapanpun kami dipanggil, kami selalu siap. Bahkan kami sampai turun ke tempat. Bukan hanya kita via telepon, ngajarin, enggak. Bahkan sampai kita jumpai di rumah. Walaupun pas lagi main, pas lagi acara, ada travel, kami siap. Gideon Musik hadir di sana. Gitu dia. Ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang itu tadi yang mungkin secara pribadi ataupun ada grup atau mungkin mau membangun suatu tempat hiburan, ya boleh pilihannya di Gideon Music Center tentunya ya, karena semua masuk di sana akan dibantu untuk pemasangan atau misalnya ada kendala mengoperasikannya dibantu oleh staf daripada GMC gitu ya. Tulang. Siap, Kata kasarnya, Ya, kalau ada orang beli barang tempat kita, betul. Bang, bukan barang kita asal laku. Gitu. Iya. betul. Jadi kita sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau dia perlu contoh 1 power, kita nggak kasih 2 power. Gitu. Artinya dia butuh, harus sesuai. Jadi bukan barang kami asal laku kan. Biasanya ya, saya bilang banyak orang yang penting toko laku aja udah jadi kan gitu. Kalau kita enggak. Jadi kita tanya pergunakan untuk apa gitu, Bang. Jadi kalau pergunakan untuk ini, jadi nggak salah beli. Iya, Nah itu yang selalu kami anjurkan di sini, Bang. betul. Dan itu bagian daripada garansi juga. Oh ya, termasuk Iya karena kan? kita juga mau mereka nyaman juga, Bang, beli. Betul, karena dulu saya dengar ada istilah service after sales. Jadi setelah jual putus enggak, tetap Oh, kita iya. membantu mereka ya untuk apabila ada kendala. Nah, selama ini Pak Yusuf lebih banyak di mana nih pemasangan instalasi di instansi kah atau di rumah pribadi juga ada ya seperti itu? Ada. Tapi lebih banyak di Karaoke keluarga. karaoke keluarga, Kalau tempat untuk hiburan. instansi sih ya nggak terlalu banyak ya, tapi ada lah. Yang banyak itu kita jual itu untuk usaha juga, Oke. usaha. Jadi kan gini, ada pengusaha tukang rental musik. Dan yang kedua retail, sudah beli barang, mungkin masih ada kekurangan, kadang beli power, mixer, manajemen, wireless. Jadi di Gideon Musik itu semua ada. Mau dia beli retail, mau dia beli borongan, semua ada. Jadi di toko kita ini lengkap. Kita jual yang baru, kita juga jual yang second. Tapi yang second ini second yang berkualitas. Itu kita utamakan yang dari ex-Singapura, Ya. yang Eropa punya. Jadi makanya terkadang ada juga kendala. Kadang kan kalau di Medan ini kita gini, namanya second tahunya kan murah, Betul. kan gitu. Jadi padahal barang yang masuk ini, barang yang kita jual ini produk Eropa. Bisa juga produk Eropa ini bisa lebih mahal dia dari barang yang baru. Nah, disinilah kita menjelaskan produk Eropa gimana, produk Cina atau lokal gimana dia. Nah, tetapi bukan kita nggak jual, tetap juga kita jual. Mau yang mahal yang Eropa punya, mau yang Cina, mau yang Surabaya, yang lokal, semua ada di Gideon. Kadang-kadang orang suka mikir nih, misalnya mungkin yang nonton video ini ada rencana mau beli katakanlah alat musik atau sound system atau seperti apa. Nah, tadi Pak Yusuf bilang bahwa ada kalanya second itu lebih mahal dari yang baru. Iya. Mungkin dilihat dari produksi siapa gitu, mungkin ya. Siap, ya. Nah, jadi artinya kalaupun kita beli second itu dengan kualitas yang terjamin itu cukup ya. Artinya kita puas ya menggunakannya. Iya, udah pasti. Kan gini, karena kita pun jual barang ini kan kita harus tes dulu di sini. Kualitasnya gimana. Jadi, setiap kita mau jual barang, artinya kan kita harus menjelaskan. Oke. Ini produk mana?
Kan gitu. Apakah ini lokal? Apakah ini Eropa punya? Nah, yang pastinya setiap yang namanya sudah produksi dari Eropa itu selalu yang termahal. Itu dia. Jadi kalau barang-barang Cina sekarang ini banyak produk. Bukan kita bilang nggak bagus, bagus. Tapi kan ini penempatannya di mana? Iya, iya, iya. Penempatan kita ini sekarang di mana gitu loh. Jadi artinya kan banyak orang hanya untuk mau dipakai mungkin di rental atau untuk di rumah. Ini barangnya ada gitu loh. Mau yang Eropa punya, mau yang baru, itu kita siapkan. Dan kita menjelaskan perbandingan dari barang Eropa sama barang Cina. Ini kita jelaskan. Dan di sini pun bukan hanya dijelaskan dengan materi, kita langsung praktekkan dengan kita tes. Jadi kita buat perbandingan barang Eropa begini suaranya, barang yang baru, yang Cina sekarang begini suaranya. Jadi supaya pelanggan kita itu puas gitu. Betul. Ya, kan kadang-kadang kan suka ada kesan bahwa barang bekas, padahal kita harus tahu juga bahwa barang bekas itu juga artinya ya untuk produksi tertentu dia berkualitas dan kita cukup puas menggunakannya, kan seperti itu. Iya. Nah, Memang banyak kita jumpa seperti itu. hmm, Artinya kan ya seperti yang saya bilang tadi itu ini second. Pasti suaranya pasti barangnya Betul. sudah rusak-rusak kan seperti itu. Betul. Nah, kita pun di dalam pemilihan barang dari luar negeri, kita pun harus pilih. Kita harus pilah-pilah mana yang masih layak dijual dan mana yang tidak layak lagi. Jadi kita bukan asal datangkan barang dari sana, tidak. Dari sana pun kita harus pilih kembali, dan setelah sampai di Gideon ini kita harus tes kembali. hmm, Nah, jadi barang ini benar-benar sampai bisa dijual. betul. Jadi kepada para pembeli, mungkin teman-teman yang ingin mau beli, ya artinya barang yang kita beli di GMC ini pokoknya terjamin. Sebelum kita jual kita cek dulu, Iya. ya mengenai kualitas dan sebagainya, kan gitu ya. Termasuk saya salah satu nanti mau beli, ya kan. Oke. Nah, Bang Ewi ini ada hadir juga di sini kan untuk pemasangan instalasi sound system atau ya sound system ini gimana sih Mas Ewin? Kan bagian macam di lapangan ya. Apa aja sih yang dipasang, seberapa lama dan sebagainya? Kalau pemasangan tergantung apa yang kita pasang, live musik, TV, karaoke pribadi gitu. Oke. Karena kita sebelum pasang kita survei, artinya kita kerjakan step by step. Oh, survei dulu. Survei dulu, Oke. kebutuhan apa, lokasi kayak mana, gedungnya itu seperti apa kan itu, supaya pasti hasil yang dibuat bagus ya, Hmm, nyaman, yang beli barang puas, Iya. itulah. Terus berapa lama biasanya Mas? Atau melihat ininya mungkin ya apa namanya pekerjaannya? Ya itu Ini kayaknya semua. termasuk berat, ringan, sedang dan sebagainya. Oh, Rata-rata. ternyata sih lumayan lah, tergantung. Kalau misalnya yang barusan dikerja ini itu karaoke ada 11 room kan. Coba. Itu kebetulan jauh, lumayan ada 10 jam dari sini kan. Oh, oke. Pengiriman barang. Tapi kalau semua itu lancar, mungkin kalau bagian dari pemasangan terus ini itu nggak lama, mungkin 1 bulan itu selesai. Hmm, Yang kami ada permasalahan mungkin kelistrikan atau peredam Interior. itu karena harus tujuan masuk Ya, baru ya. kami gitu. Kalau itu semua kelar, kelistrikan kelar, peredam kelar, itu 1 bulan kelar untuk 11 room. Jadi, Misalnya di luar kota nih udah dipasang ya, udah diinstal di instalasi sound sistemnya. Terus dari pihak GMC tetap stay dulu di daerah itu, nunggu berapa hari untuk pengetesan, pengecekan atau selesai terus pulang ke Medan? kalau itu ya gini, kami selesai instalasi pasang, panggil pihak, itu kita uji fungsi. Uji fungsi. Uji fungsi, panggil pemilik, owner, kita dengarkan sama-sama. Baru kita koreksi apa yang kurang kan. Oke, Itu kita penuhi. Dan sebelum itu selesai, itu kami belum pulang ke tempat kami. Setelah itu uji fungsi selesai, Tanggung jawab ya. udah oke kata pemilik, baru kami bisa pulang. GMC oke banget ya. Tanggung jawab. Nah, tapi biasanya itu tim ya, Mas ya? Ada Iya, tim. Iya, tim. orang. Ada beberapa Oke. orang kami. Nah, tadi ada sedikit mengenai survei ini lebih kemana, Bang Ewin? Surveinya misalnya layakkah diinstal di sini, atau mungkin berhubungan dengan listriknya mungkin, atau perangkat-perangkatnya atau apa nih? Kenapa Iya, mesti disurvei? Ya kita survei dari misalnya lab musik. Oke, Seberapa lebar itu gedung, Ukuran. ukurannya Ukuran, kita sesuaikan dengan peralatannya. Iya. Ini butuh speaker sekian,
power sekian, kan itu alat musiknya apa aja kan itu kita sesuaikan. Dengan kita survei baru tahu kita unit barang itu apa yang Baru barang dikirim. baru kita install. Listrikan itu kita juga monitor, Kita cek ya. kita Iya, cek iya, bagus iya. apa enggak kan. Nah sebagian besar store system itu konsumsinya listrik. Jadi kalau listrik nggak beres, barang kita punya ikut nggak beres. Gitu deh. Oke, tapi pernah nggak memasang gitu instalasi mungkin di rumah atau mungkin di tempat hiburan, Ya. ternyata daya listriknya Ya. tidak memadai, pernah juga. Itu pernah banyak Jadi sekali. itu sering. berarti butuh hari dong, Sering itu terjadi. butuh waktu lagi. Itu butuh waktu. Itu harus kita pastikan dulu listrik itu benar. Baru sebelum listrik itu benar kita belum bisa pasang. Betul. Nah kalau Ya. misalnya penambahan power Ya. daya listriknya, kita berarti harus Menunggu listrik itu ditambah daya sampai kelar lah. Kan itu. betul. Karena yang saya tahu informasi banyak juga nih teman-teman ya mau buka usaha tempat hiburan, ya, mungkin buat karaoke di rumah. Ya, ini bisa menjadi pertimbangan bagi mereka bahwa Gede Music Center bisa mengerjakannya kan gitu. Iya. Ya, nah, terus pengalaman udah berapa lama di GMC Mas Bang Iwin? Sebenarnya sudah lama lah, udah mungkin sekitar 5 tahun bergabung di sini kan itu. 5 tahun. Iya. Apa kesannya di Kesannya bekerja dengan Pak Situmorang? kalau game sini ya, Iya. kalau menurut saya pribadi cukup dalam segi pelayanan customer itu cukup baik kan itu. Karena kita nggak cukup beli barang sih, sebeli barang selesai enggak. Itu apalagi namanya untuk usaha kan. Itu dia usaha itu dimonitor. Apa yang kurang, apa yang enggak kan itu. Yang lebih just like ada masalah di lapangan, itu pihaknya turun. Artinya utamakanlah kepuasan Oh gitu. pelanggan. Nah, itu deh. Ya biar abang tahu sebenarnya Iya. abang wawancarai dia bukan karyawan tetap Gideon Musik. Iya. Oke. Wah, dia ini adalah salah satu banyak sini soundman di Kota Medan yang top di Kota Medan semua rata bergabung dengan kami. Salah satunya adalah Bang Ewin. Kalau salah satunya ada Bang Subur namanya, itu ada soundman juga. Ada juga Bang Arif bagian recording segala macam. Jadi mereka ini bantu kami. Jadi Iya. nggak kami suruh tadi loh, langsung dia jawab. Memang kami sudah lama kalau ada pemasangan, Bang Ewin bantu kami terjun semua. Jadi orang yang profesional di bidangnya, Bang. Iya. Orang yang sudah profesional di bidangnya. Betul. Sekolah mereka, Bang. Sekolah ya. Bukan untuk pasang aja, Bang, gitu, Bang. Ada sertifikatnya. Sertifikat. Ada Iya. sertifikat. Ini Dalam audio. Iya. Berarti artinya sekali lagi ini ada teman saya kebetulan mau buat juga mau menggeluti usaha tempat hiburan dan selama ini memang bertanya-tanya gimana sih untuk memasang sistem dan perangkat-perangkatnya. Jadi udah ada jawaban tentunya kan. Ada Gideon Music Center yang beralamat di Jalan Pinang Baris nomor 172B Medan. Ada juga nanti kontak personnya. Nanti juga di YouTube channelnya akan ada kontak person di situ ya untuk Gideon Music Center tentunya. Nah, mau nanya dikit lagi Pak Situmorang. Ya, Bang. Ini produk yang sudah ada rencana menambah lagi produk lain? Sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti ada. Tapi kan kita tahu akhir-akhir ini gara-gara Covid dunia inilah, Bang, 19 ini kan. Semua planning kita ya berhenti sejenak. Ibaratkan bertahan saja sudah syukurlah dulu. Jadi apa yang ada itu yang kita pasarkan dulu saat ini. Iya. Maksudnya gini Pak Prasto, maksudnya selain produk ada drum, gitar dan sebagainya, ada produk lain lagi kah yang dibutuhkan dalam pemasangan instalasi ini yang mungkin belum kita punya atau sudah komplit? Misalnya contoh di pemasangan sound system di tempat hiburan, kita harus bahan ini kita harus ambil dari mana? Atau kita memang udah tersedia? Iya. Kalau di toko kita udah tersedia semua. Oke, Sudah itu dia. tersedia semua. Komplit ya, Kalau sudah. untuk sound system yang berhubungan dengan sound system, sini sudah tersedia. Sudah tersedia. Bahkan untuk alat-alat musik, alat band semua tersedia. Begitu juga dengan uning-uningan. Kan ada juga misalnya nih orang-orang kita di Batak kan gitu, ada Betul. uning-uningan, ogung, semua itu ada lengkap di sini. Semua kan kita juga jual. ada, ogung juga ada. Wah, oke. Tidak semata hanya Tradisional pun ada. Bukan hanya alat sound system Tradisional aja, ada. semua kita lengkap ada, sampai alat-alat tradisional. oke.
Nah, kembali ke ini agak sedikit apa? Untuk misalnya pemasangan instalasi di tempat hiburan misalnya atau di instansi yang relatif besar, itu biasanya kita tetap cash ya. Oh iya, rata-rata sih kita cash untuk pemasangannya. Cuman ada juga satu-satu ya, ada mas sudah teman bisnis ini namanya ada tarik ulur lah bang. Yang bisa kita pasang, ya kita bisa buka giro juga sama kita terima. Jadi kita ini fleksibel. Cash mau juga, ya kalau kita kredit pun ya kita lakukan juga gitu. Jadi gimana lah pengusahanya nyaman sama kita gitu. Karena nggak selamanya orang harus bayar cash bang, karena budget besar kan sound system ini ya budget besar gitu. Jadi tergantung Betul, gimana betul. tadi bang. Tapi kalau retail itu rata-rata kita buat cash. Oke. Saya teringat lagi tadi mengenai produk yang diproduksi langsung sendiri oleh GMC selain lighting, apalagi Pak yang diproduksi sendiri. Mungkin kita terima bahan baku, terus kita rakit, kita jual. Saya tidak merakit. Ya kita nggak ada merakit. Oh, Ya, yang barang yang sudah jadinya kita Barang jual jual semua. harus sudah jadi. Rakitan kita nggak ada rakit satu. Kalau lighting? Iya, Di ini pabrik. dari pabrik langsung kan. Kita pesan di pabrik. Iya. Jadi satu kalau di Medan ini kita nggak ada rakit bang. Iya. Tapi kita produk yang dari pabriknya kita berikan langsung ke Medan. Iya. Oke. Terus Bang Ewin mau nanya lagi, Bang Ewin udah masang instalasi sound system di satu tempat hiburan misalnya? Iya. Pengalaman apa yang misalnya pernah diklaim, dikomplain dan sebagainya? Pengalaman klaim company itu. Kalau itu sih wajar sih pasti dengan kualitas suara itu di pemasangan di setup kan itu selalu kita bisa kita atasi. Itu aja kan kalau masalah komplain. Lebih ke suara ya? Ke suara karena kan memang suara hasil akhirnya kan. Iya. Jadi ke situ kurang ini kurang itu kan. Itu Tapi Wajar lah. wajar ya. hal yang wajar. Sedikit pengalaman saya pada saat pernah saya bawa acara menggunakan sound systemnya Gideon Music Center. Jadi pengen nyanyi terus. Kenapa? Kok enak sekali mau mic-nya gitu kan. Baru saya alami sama Tulang Yusuf ya. Jadi udah teruji gitu. Saya sudah ngalamin bahwa sound system yang saya gunakan itu berasal dari GMC atau Gideon Music Center. Kualitasnya oke. Dan Pak Praso mungkin ada yang disampaikan kepada teman-teman nih yang mau katakanlah membuka usaha tempat hiburan lah atau karaoke di rumah atau something like that lah pokoknya bisa Ya. dikasih sedikit masukan. Bagi teman-teman, Ya. ya, saya katakan dari awal prinsip saya, mari berkarya ya kan, buka usaha sebesar-besarnya. Kita bukan saingan bisnis kalau sama saya. Semakin banyak orang membuka berarti semakin banyak orang datang membeli. Jadi Yes. saya bukan semakin banyak teman-teman maju, saya lebih senang. Ya. Kenapa? Kita ini saling membutuhkan. Gitu. Jadi pesan saya, Gideon Musik ini siap bagi teman-teman yang mau masang sound system. Kita bergaransi, Pak. Kalau produk kita sendiri tadi itu sampai 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan kita kasih free tuh. Kalau rusak tidak bayar, Pak. Oh. Kalau produk kita sendiri itu power mixer Ya, dan ya. segala macam, jadi nggak bayar. Bukan hanya price service, sama bahannya pun kita bantu. Seperempatnya gratis. Seperempatnya kita ganti. Apabila kerusakan kalau produk kita sendiri, karena kualitasnya kita jamin sudah, yang barang yang kita kasih itu memang sudah bagus. Kecuali ada kecualinya bang, speaker. Jadi biar orang juga tahu juga, karena speaker harga 100 juta pun satu box itu kalau rusak tidak akan pernah diganti. Kenapa? Itu di mana-mana saja, seluruh dunia nggak ada. Tapi kalau namanya power, mixer dan sebagainya, itu bisa kita servis. Karena speaker itu rusak ya pasti digulung bang, nggak mungkin diganti dengan baru kan gitu. Ibarat karena mobil abang beli bang, Iya. beli mobil sekarang, mobil Innova, besok tabrakan, nggak mungkin diganti baru kan? Iya. Ya kan? Nggak mungkin ganti, yang rusak sama aku lah, yang baru kasih, nggak mungkin, diperbaiki bang kayak gitu. Betul. Seperti itu dia. Itu satu jaminan lah bagi Iya. teman-teman ya untuk yang ingin tadi seperti saya bilang tadi buka usaha atau mau beli alat musik. GMC itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Berikan jaminan. Siap kita servisnya, siap kita pasang dan siap kita bantu. Kalau misalkan bang gereja kita pasang itu kadang kami sampai hari Minggu somen kita bisa satu bulan di sana. Oh ya? Iya, Iya. sampai pintar mereka gitu. Hari Minggu ini datang beribadah di sana dulu. Apanya nih sound? Soundman, Soundman-nya? Iya. Kenapa mengajarin mereka yang sana? Jadi 1 bulan kita di sana loh.
Hari Minggu pagi-pagi bilang, nah ada kebetulan ada nih apa kita somen kita di sini namanya Bang Amin. Ya, dia pun beragama Muslim. Udah terbiasa dia, Bang. Pasang di gereja, Bang, nanti ya. Siap, Bang, katanya. Jadi hari Minggu. Kebetulan kami kan gereja. Dia nggak begereja. Nah, Bang Amin, ada di gereja, Bang. Udah dia hadir di sana. Jam 8 masuk, udah nunggu di sana. Mengajarin mereka. Sampai dulu bisa. Nah, sekarang panggil juga di Bang Amin ini yang lain, teman-teman yang lain gitu, Bang. Jadi, kita ini kasih solusi, Bang. Ya gimana orang biar nyaman sama kita. Dan kita mau membeli kami itu jangan beli sekali sama kami, Bang. Pokoknya ya, mereka sudah beli, ya tetaplah diingat kita juga Langganan gitu, lah. Bang. Langganan, Bang, gitu. Itu namanya memaintain Nah, customer iya. ya. Betul. Tapi tadi pengawasan gereja, kalau di masjid pernah juga? Oh, pernah. Ya, ini baru-baru ini kami pasang masjid. Nasional ya? Nah, ya, masjid Di yang besar Binjai, di Binjai. Binjai. Besar, nah, kita yang pasang masjid. Baru-baru itu kita pasang masjid yang ada di Krakatau sana, pasang masjid. Dan banyak musola-musola juga kita pasang. Bagus Jadi banget. kita ini wihara-wihara juga banyak, Bang, kita pasang, Bang. Wihara juga. Ini wihara di sini Di yang Ring Road. di Ring Road kita pasang. Iya, iya. Wihara yang di Aceh sana kita pasang. Jadi kita ini menjual kemana saja, Bang. Baik itu rumah ibadah, ada satu spesial namanya rumah ibadah, pasti kami kasih diskon. Iya. Nah, rumah ibadah apapun, Bang, namanya. Gideon Musik akan mengasih diskon. Dan satu lagi, garansi di rumah ibadah ini bisa saya katakan kalau masih ada Gideon Musik tetap kita bantu, Bang. Kecuali Gideon Musiknya nggak ada lagi, Bang. Begitu, Bang. Betul. Ya, kita rutung udah 7 tahun yang lalu rusak, ya udah datang sini bantu. Artinya ya kita juga bersyukur kan di rumah ibadah manapun dia, beragama apapun, di Gideon Musik ini sama tuh pelayanannya, Bang. Setiap rumah ibadah kita kasih diskon, Bang. Wah, itu keren banget. Nasional ya kan? Iya. So, yang pasti tentunya saya tadi lihat juga dari apa namanya pemaparan daripada Pak Sumora, Tulang Sudah dan Bang Ewin bahwasanya GMC ini betul-betul bertanggung jawab penuh untuk produk yang dijual kan gitu. Nah, ini satu poin positif juga sehingga para customer nanti yang mungkin akan mau beli sound system atau alat musik pilihan yang tepat Gideon Music Center tentunya. Oh, satu lagi lupa saya, Bang. Apa itu, Bang? Nah, di sini di Gideon Musik ini Ah. kita bisa terima tukar tambah, Bang. Oh, misalnya Ah. contoh, boleh biar tahu nih teman-teman gimana sistemnya lupa. tukar Nah, tambah seperti gimana? ini. Contohnya, Hmm, Abang ada speaker di rumah, Oke. speaker aktif yang 500 watt. ya. Tiba-tiba Abang kan mau lebih bagus lagi. Hmm. Nah, datang Abang ke tempat saya, Gideon Musik. Bang, boleh nggak tukar tambah? Aku mau yang 800 watt. Asalkan suka sama suka, cocok sama sosok, kita mau, Bang, ambil. Jadi kita bisa tukar tambah. Abang nambah berapa, bisa. Dan satu saat, Abang beli barang dari kami, Abang jual balik lagi sama kami, tapi ya, yang penting suka sama suka, nggak ada pemasaran di sini. Kita juga siap beli, Bang. Tapi tidak harus gitu maksudnya. Tidak harus. Oh. Jadi gini, sekarang suka sama suka aja. Suka. Jadi kan ada orang barang yang nggak beli dari kami, mungkin dia punya Iya, barang lain, berarti. Heeh. dia mau upgrade barang dia, kan kadang mubazir, Bang. Abang udah pasang sound system satu rumah contohnya. Karena Abang 30-40 juta, satu rumah ini bagus kan. Tiba-tiba di Gideon Musik, Abang suka barang yang bagus sekali, ini lebih enak suaranya. Lebih cantik ini. Contohnya gimana ya? Kalau aku beli kan mubazir yang di rumah kan gitu. Kita siap tampung barangnya yang nggak dipakai lagi, kita hadirkan barang yang dia suka. Nah, barang yang kita tampung ini kita cek dulu kan? Iya. Kualitas. Iya. Yang Cek penting di situ. Untuk kita menentukan udah- harga. Betul, kita udah cek. Yang penting dia senang sama senang. Bang, Abang tambah segini. Oke kan udah kita ambil. Ya segala risiko yang barang yang dia jual itu risiko sama kita. Iya. Mau rusak mau bagus, yang penting kita sudah deal. Gideon Musik hadir di sana, Bang. Ya, ini salah satu saya lihat fasilitas yang mungkin ya, enggak, tapi belum tentu, yang mungkin tidak dimiliki pengusaha-pengusaha lain atau tukar tambah kan? Iya. Udah kita beli, ya udah. Kalau di GMC memungkinkan. Memungkinkan. Ya, tukar tambah. Memungkinkan, Bang. Wah, Tambah, Bang. Yang penting harga senang sama senang aja, cocok sama cocok gitu. Saya ingat tadi moto yang Pak Sumorang bilang apa? Untung di belakang. Rugi sudah di tangan, Untung di Bang. tangan, untung di belakang. Untuk belakangan. Bang. Iya, baik. Tapi tentunya nanti kita juga akan menghadirkan beberapa artis-artis top Kota Medan yang Iya. kita meminta pendapat mereka mengenai apa namanya yang sebagai pengalaman yang mereka menggunakan produk-produk daripada Gideon Music Center. Siapa mereka nanti akan di sesi berikutnya kita akan bincang-bincang dengan mereka tentunya, dan teman-teman penonton dimanapun berada yang pasti
Jangan ragu-ragu lagi, produk-produk yang dibutuhkan untuk pemasangan sound system dan juga alat-alat musik, semua tersedia available di Gideon Music Center. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai opini daripada artis-artis Kota Medan untuk produk-produk Gideon Music Center.